Halo kawan-kawan. Kita bertemu lagi di channel ini. Oke, video pada kali ini saya ingin kongsikan teknik menggunakan pemanggil kijang yang baru saja saya kongsikan pada video saya yang lepas. Dia punya tutorial cara membuat pemanggil kijang ini, yaitu yang ini kawan-kawan. Oke, yang ini yang panjang sedikit nih untuk pemanggil kijang jarak sederhana, dan yang pendek ini untuk jarak yang dekat lah. Oke, untuk mengetahui cara membuatnya, kamu tonton saja video ini. Di sini saya kongsikan cara membuat pemanggil kijang jarak sederhana dan dekat. Oke. Untuk tidak membuang masa, saya akan terangkan kegunaan kedua-dua alat pemanggil ini. Oke. Bagi yang ini kawan-kawan, yang panjang nih, ini kita akan tiup ketika kita baru mula memanggil lah. Dan suara pemanggil ini pun ada kuat sedikit berbanding yang pendek ini. Jadi kalau kita sudah memanggil kijang menggunakan ini, dan kita sudah perasan sudah kijang yang datang, kita akan beralih ke pemanggil yang ini, yang pendek. Kebaikan pemanggil yang pendek ini, kita senang kontrol untuk meniup. Maksudnya kita boleh meniup sambil memegang kita punya alat pemburu lah. Misalnya begini kawan-kawan. Kalau kijang sudah dekat, kita simpan di mulut saja. Jadi ini di mulut. Jadi tangan kita pegang kita punya senjata memburu lah. Jadi sambil kita sedia, dan sekali-sekala kita tiup supaya kijang yang kita terpanggil dengan menggunakan yang pemanggil jarak sederhana ini akan lebih mendekati kita. Oke, dan satu lagi tips kawan-kawan. Kaidah memanggil ini sebenarnya paling mujarab kalau tempat yang kita memanggil itu, sebelum kita pergi situ, kita sudah dengar sedia ada kijang berbunyi. Jadi kita datang saja dan kita mulakan memanggil kijang. Jadi kalau dalam keadaan begitu, kita pergi tempat itu
Maksud saya tempat kita memanggil kijang yang begitu, saya garanti tidak melebihi 10 menit kijang akan datang. Tapi kalau kita pergi tempat itu, begitu saja kita tiada dengar apa-apa bunyi, ataupun tapak pun tiada, kira seperti cari nasib sajalah. Itu bergantung pada nasib juga lah. Kalau ngam-ngam ada kijang di situ, akan pasti datang juga lah. Bagi saya lah, kalau saya memanggil menggunakan ini dalam masa 20 menit begitu, saya akan tidak teruskan lagi lah. Sebab biasanya kalau sudah 20 menit, selalunya kalau ada datang pun dia sudah nampak kita, ataupun memang tiada kijang di situ. Jadi bagi saya, kalau yang main nasib saja ini, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak pasti tempat yang kita tempat memanggil tuh ada kijang atau tidak. Itulah kebiasaannya kalau saya dalam sekitar 20 menit ya begitu, memang saya beransur pulang sudahlah. Kalau memang tujuan untuk mau tengok kijang lah. Kalau mau intai untuk membasmi musuh tanaman seperti babi hutan, memang sampai malam. Sebab biasanya kalau yang babi hutan nih, dia akan selalunya keadaan sudah samar-samar baru dia akan keluar. Jadi itulah serba sedikit penerangan saya berkenaan alat pemanggil kijang yang ini. Oke kawan-kawan, semoga apa yang saya kongsikan pada video saya pada kali ini bermanfaat dan menjadi satu pengetahuan baru untuk kawan-kawan semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Hai no, Magasu!